Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1126 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan di atas kapal bajak laut Giant Warrior. Di sana pesta dan perayaan atas keberhasilan meninggalkan Pulau Egghead masih berlangsung. Oimo dan Kashi menjelaskan setelah peristiwa di Enies Lobby 2 tahun lalu, mereka berdua pergi ke Little Garden untuk menemui Dory dan Brogy yang masih terus bertaruh. Oimo dan Kashi melihat mereka berduel dengan cara saling memukul karena senjata mereka telah hancur usai melancarkan teknik Hakoku ke monster ikan besar yang disebut sebagai pemakan pulau. Seperti yang kita tahu, dulu Dory dan Brogy menyerang monster ikan itu demi menolong bajak laut topi jerami. Oimo dan Kashi pun menyadari bahwa mereka berdua tidak akan bisa saling bertarung sampai mati hanya dengan tangan kosong. Dengan begitu Dory dan Brogy pun diberi saran untuk kembali ke Elbaf demi mendapat senjata baru supaya nanti bisa lanjut berduel dengan lebih layak. Nami pun bertanya apakah pertarungan kedua raksasa itu masih akan dilanjutkan. Dengan lantang, Dory dan Brogy pun sama-sama menjawab, itu tentu saja. Jadi, duel kedua kapten bajak laut Giant Warrior itu sebenarnya masih belum usai, melainkan hanya sekadar tertunda. Nami tidak bisa memahami pola pikir kedua raksasa tersebut, tapi Usopp segera berkata bahwa Nami sepertinya tidak belajar apapun dari Little Garden. Di sini, jiwa Elbaf Usopp mulai sedikit terlihat. Kemudian Sanji bilang minuman keras yang mereka konsumsi di sana memiliki pengaruh yang sangat kuat. Salah satu raksasa pun menjelaskan bahwa minuman itu berjenis absinthe dan bernama Green Fairy. Raksasa itu meminta Sanji untuk berhati-hati karena minuman tersebut bahkan bisa menyebabkan halusinasi. Tak jauh dari sana ada Bonnie yang sedang duduk di pangkuan Kuma. Walau dengan keadaan tubuh Kuma seperti sekarang, tapi kita masih bisa melihat senyum kecil di wajahnya. Bonnie pun berkata bahwa akhirnya mereka berdua bisa melihat cakrawala bersama-sama. Usai memperlihatkan pesta perayaan di kapal bajak laut Giant Warrior, cerita beralih ke suatu pulau bernama Gatler. Di pulau itu, 1 bulan yang lalu, Bartolomeo membakar bendera bajak laut Akagami. Sekarang ini, Bartolomeo dan kawan-kawan dalam kelompok bajak laut Bartok Club telah dikalahkan dan ditangkap oleh bajak laut Akagami. Itu merupakan konsekuensi atas perbuatan nekat mereka sebulan lalu. Sans berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan Bartolomeo atas perbuatan mereka, karena nanti kekuatan dan pengaruh dari bendera bajak laut Akagami akan menjadi jatuh. Jika aksi Bartolomeo dibiarkan begitu saja, nanti wilayah-wilayah kekuasaan Akagami yang lain pun bisa berada dalam bahaya karena orang-orang akan menganggap enteng perlindungan dari Yonkosha. Jadi, Bartolomeo dan kawan-kawan harus mendapat hukuman demi mempertahankan kekuatan dan pengaruh dari bendera bajak laut Akagami. Di sini, sebenarnya keputusan Sang sudah sangat bijak karena dia memikirkan keselamatan dari para aliansi yang bernaung di bawah namanya. Bartolomeo pun ketakutan dan meminta maaf atas apa yang dia perbuat. Dia mengaku telah melakukan hal yang benar-benar bodoh. Bartolomeo sudah melihat dan merasakan sendiri kekuatan bajak laut Akagami, sehingga wajar bila kini dia khawatir akan nasibnya. Salah satu kru inti Shanks yang bernama Hongo pun mendekat ke arah Bartolomeo. Dia memberikan botol racun kepada Bartolomeo, lalu meminta sang kapten divisi kedua dalam armada besar bajak laut topi jerami itu pun untuk membuat Luffy meminum racun tersebut dalam kurun waktu 1 bulan. Menurut Hongo, racun itu akan membuat siapapun yang meminumnya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Maka racun itu harus diberikan kepada Luffy karena Luffy perlu untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Para anak buah Bartolomeo pun bilang itu kejam sekali, karena Luffy sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembakaran bendera yang mereka lakukan. Tiba-tiba Bartolomeo mengambil botol racun itu dan langsung meminumnya sendiri. Shanks dan Ben Beckman yang berdiri di samping Hongo pun menyaksikan hal tersebut. Sambil menangis, Bartolomeo berkata bahwa Luffy tidak memberikan bendera untuk mereka bawa, melainkan mereka membawa bendera bajak laut topi jerami atas keinginan mereka sendiri. Jadi Bartolomeo tidak ingin Luffy menanggung kesalahan atas kebodohan yang dilakukan oleh orang seperti Bartolomeo. Ini adalah harga yang
yang harus Bartolomeo bayar karena sudah berani menantang Yonkou Akagami. Bartolomeo juga mengaku ingin melihat Luffy menjadi raja bajak laut, tapi dia tahu dia tidak bisa melihatnya sendiri karena dia akan segera mati. Namun tubuh Bartolomeo tidak bereaksi apa-apa usai meminum racun itu karena ternyata itu adalah racun palsu. Bajak laut Akagami hanya ingin menguji kesetiaan dari Bartolomeo kepada Luffy. Setelah mengetahui kesetiaan Bartolomeo, Shanks pun membiarkan mereka pergi. Bartolomeo senang dan bilang kepada Gambia bahwa dia berpikir Shanks sangat menakutkan karena dia adalah seorang Yonkou, tapi ternyata Shanks adalah orang yang cukup naif. Bajak laut Bartok Club pun menjauh dengan berlayar menggunakan kapal mereka yang bernama Going Luffy Senpai. Ben Beckman bertanya kepada Shanks mengapa dia senyum-senyum sendiri, lalu Shanks menjawab bahwa itu karena dia senang ada orang yang sangat peduli kepada Luffy. Bartolomeo memang memiliki kepedulian tinggi dan kesetiaan yang luar biasa kepada si topi jerami itu. Namun Yasop muncul di belakang Shanks dan Ben Beckman lalu berkata bahwa bisnis tetaplah bisnis. Maksud dari perkataan Yasop adalah mereka tetap tidak bisa membiarkan Bartolomeo pergi dari sana karena nanti akan membawa pengaruh buruk pada nama besar bajak laut Akagami. Dia pun mengarahkan senapannya ke arah kapal Bartolomeo, lalu mulai menembak kapal tersebut. Kemampuan Yasop sangat hebat, karena tembakannya membuat kapal itu langsung meledak dan tenggelam di lautan. Dengan begitu, kapal Going Luffy Senpai pun hancur dan tidak diketahui lagi bagaimana keadaan dari Bartolomeo. Sepertinya dia masih akan selamat, karena banyak anak buahnya yang tidak memakan buah iblis, jadi mereka bisa berenang dan menolong Bartolomeo yang tenggelam. Beralih ke Pulau Hachinosu, diperlihatkan Kurohige sudah kembali ke sana. Dia pun bertemu dengan para komandan Taita. Di tempat tersebut, Avalo Pizarro mengendalikan tengkorak raksasa seperti biasa, tapi kini dia terlihat memiliki beberapa perban akibat ulah Garp dan Koby. Lalu ada pula Sanjuan Wolf yang membantu perbaikan bangunan-bangunan di Pulau Hachinosu, tapi karena ukuran tubuhnya yang sangat besar, dia malah tidak sengaja menghancurkan lebih banyak bangunan lagi. Kurohige pun marah kepada Avalo Pizarro karena akibat kelalaiannya, Koby dan Gekko Moria berhasil lolos dari sana. Tapi di sisi lain, Kurohige memuji Kuzan karena berhasil menangkap Garp. Kuzan pun mengatakan niat awalnya adalah ingin menghabisi Garp, tapi sang pahlawan angkatan laut itu bisa berhasil bertahan. Entah apakah ucapan Kuzan itu serius atau dia hanya akting saja, karena rasanya aneh jika Kuzan jadi memiliki sifat sekejam itu. Saat ini, tubuh Garp sedang berbalut perban dan dia dikurung di dalam suatu sel yang gelap. Di sana ada banyak rantai yang menahan Garp, karena memang harus ekstra hati-hati untuk mengurung seseorang sekuat Garp. Di ruangan pertemuan Kurohige dan para krunya, ada juga Puding. Dia dipaksa untuk duduk di samping Kurohige. Kurohige sangat senang karena dia bisa mendapatkan gadis mata tiga, karena memiliki kemampuan untuk membaca poneglyph. Puding tentu tidak akan mau dipaksa membaca poneglyph oleh bajak laut Kurohige. Tapi apapun yang terjadi, bajak laut Kurohige pasti akan memaksa dengan cara apapun agar Puding mau membaca poneglyph untuk mereka. Di sini jelas bahwa sebentar lagi Katakuri akan datang menyelamatkan Puding ke Pulau Hachinosu karena dia pasti tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu. Namun tentu butuh persiapan yang matang untuk menyerang Pulau Hachinosu sehingga Katakuri akan mengumpulkan kekuatan tambahan terlebih dahulu. Akan sangat epik jika Katakuri dan Luffy melakukan serangan ke Hachinosu secara bersama-sama. Luffy bertujuan menolong Garp dan Katakuri bertujuan untuk menolong Puding. Setelah itu, Kurohige menghubungi Laffite yang sedang dalam misi. Saat ini Laffite berada di Naval Company Umid Shipping Headquarters. Perusahaan itu milik Umid, salah satu kaisar dunia bawah yang pernah menjadi tamu Big Mom di pesta teh. Dari sana, Laffite sedang mengamati pergerakan pasukan revolusi yang menghancurkan kapal-kapal supply ke Marijois. Bisa dilihat ada beberapa kapal yang hancur di pelabuhan. Kurohige pun mengingatkan Laffite untuk tidak lupa pada persiapan mereka. Laffite merespon dengan bilang bahwa serahkan saja semua kepadanya. Dari percakapan itu diketahui bahwa bajak laut Kurohige memiliki rencana besar yang masih misterius. Sementara itu, Van Augur dan Katarina Devon bersama dengan Karibo sudah tiba di Pulau Hachinosu. Tangan pulau raksasa Avalo Pizarro pun langsung membawa kapal mereka menuju ke tempat pertemuan. Sebentar lagi, Kurohige akan mendengar informasi soal dua senjata kuno dari Karibo. Berpindah ke tempat lain, kapal bajak laut Jane Warrior kembali disorot. Narator berkata bahwa sudah 2 hari mereka meninggalkan Pulau Egghead. Ada alasan mengapa mereka belum juga tiba di Pulau Elba.
Ternyata mereka semua tertidur karena terlalu mabuk akibat pesta perayaan. Ketika mereka bangun, kapal Tosansani tiba-tiba sudah menghilang. Begitu juga dengan Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper yang ikut menghilang juga. Yang tersisa di sana hanya Robin, Franky, Brook, Jinbei, Lilith, Bonnie, dan para raksasa. Mereka semua terkejut karena kapal Tosansani dan sebagian kru lain menghilang entah kemana. Dodi dan Froggy pun berkata bahwa mereka tidak bisa pergi ke Pulau Elbaf dengan keadaan seperti ini. Pada bagian akhir chapter, Nami pun diperlihatkan. Ada suara dari orang misterius yang membangunkan Nami. Ketika sang navigator itu sadar, dia ternyata sedang sendirian. Nami saat ini memakai pakaian ala Viking dan membawa pedang di punggungnya. Dia tengah berada di suatu ruangan misterius yang terbuat dari benda-benda seperti mainan Lego, di mana sebenarnya Nami dan siapa pelaku di balik hal itu belum diketahui. Tapi yang jelas, apa yang terjadi kepada bajak laut topi jerami ini membawa mereka pada situasi yang tidak terduga. Karena tiba-tiba Nami berpakaian seperti Viking seperti ras Elbaf, maka sepertinya yang menculik Nami adalah salah satu raksasa Elbaf, dan itu merujuk kepada Pangeran Loki. Sepertinya Pangeran Loki ini tertarik kepada Nami, berhubung dulu dia ditolak oleh Lola, anak dari Big Mom. Sebagai penutup chapter, narator bertanya tempat apakah itu. Lalu narator pun bilang petualangan baru sedang menanti mereka. Berhubung yang diperlihatkan baru Nami, itu berarti keberadaan Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, dan Chopper masih belum diketahui. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1126. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.